Kalau kita minum air yang Yesus berikan, kita tidak akan haus. Bahkan saudara, ada dalam kehidupan kita ada mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasal 13 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itu luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Saudaraku, nubuatan yang ada di pasal ini masih tetap berkisar pada janji-janji Tuhan pada keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Tentang bagaimana Tuhan akan menyelamatkan mereka menurut cara Tuhan sendiri. Tuhan telah berjanji untuk mencurahkan ke atas mereka roh pengasihan dan permohonan. Sehingga mereka akan memandang aku yang mereka tikam. Dan mereka akan berduka cita karena dia seperti orang yang berduka untuk anak tunggal. Saudara, ini juga ada dalam Sakaria pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kata pada waktu itu di dalam ayat pertama menunjuk pada hari kesusahan besar sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Pada waktu itulah Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas bangsa Israel sehingga mereka akan diselamatkan. Roh Kudus akan bekerja untuk membawa mereka pada pertobatan dan memurnikan kehidupan mereka dari penyembahan berhala. Dan juga saudara, bukan hanya penyembahan berhala saja, tapi pengaruh-pengaruh daripada nabi-nabi palsu yang bernubuat tentang kehendak Tuhan yang bertentangan dengan apa maksud Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kata pada waktu itu juga dapat dihubungkan pada masa kita sekarang ini tentunya. Di mana Roh Kudus juga sedang bekerja. Sumber air itu akan terus bekerja buat kita. Roh Kudus inilah yang kemudian bekerja dalam kehidupan orang percaya. Ya. Baik itu orang Yahudi, orang bangsa Israel, ataupun kita, gereja, yaitu orang percaya yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Itu juga sedang dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Lewat rohnya. Dan sekarang kita tentu mengetahui bahwa Tuhan sedang berurusan dengan gerejanya. Karena Alkitab bilang, gerejalah yang pertama-tama harus, rumah Tuhanlah yang harus pertama-tama dihakimi, dimurnikan terlebih dahulu. Dan Tuhan sedang bekerja sekarang membersihkan baik dari sisi kepemimpinan, dari sisi pengajaran, dari sisi apapun Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Sebab Tuhan ingin menyiapkan suatu umat yang layak bagi dia. Satu umat yang kudus. Dan ini sedang terjadi di mana-mana. Mari kita buka hati kita untuk mengizinkan Tuhan berurusan dengan kita. Sebab mata air itu sudah tersedia. Dia ada untuk memurnikan kita. Untuk membersihkan kita. Ya. Dan bukan hanya itu saja tentunya. Ditulis, yang tadi saya sudah katakan bahwa ada banyak penyembahan berhala yang sedang Tuhan dealing dengan umatnya pada masa sekarang ini. Sehingga kita terlalu hidup dalam materialisme, hidup dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sedang berurusan dengan itu semuanya. Saudara, takut saudara bahwa sumber air itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus yang berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, maka akan ada mata air yang mengalir dalam kehidupan mereka yang percaya tentunya. Dan juga bagi kita, saudara, Yesus Kristus Tuhan termasuk di dalam perjanjian baru, yaitu janji itu tersedia buat kehidupan kita. Mata air itu akan menyucikan kehidupan kita dan memurnikan kita.
Sumber air tersebut juga berarti Roh Kudus ataupun Roh Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menuntun kita kepada tujuan-tujuan dan juga kehendak Tuhan. Nah, kita mempercayai bahwa di akhir zaman ini, kita sudah ada di akhir zaman pada hari-hari terakhir itu, di mana Tuhan akan dealing luar biasa dengan kepemimpinan. Misalnya pelayanan kenabian, pelayanan apa saja, kepemimpinan, pelayanan penyampaian firman Tuhan. Tuhan sedang dealing dengan hal tersebut, di mana Tuhan sedang memurnikan pengajaran-pengajaran di tengah-tengah umat Tuhan. Seringkali ada orang yang bernubuat menggunakan atas nama Tuhan dan seterusnya. Sekarang Tuhan sedang berurusan dengan hal-hal yang seperti demikian. Sebab Tuhan mengasihi gerejanya. Dan kalau kita baca baik-baik pada ayat-ayat ini, bahkan sampai pada akarnya akan dibereskan. Entah itu sebuah gereja ataupun pengajaran teologi yang sedang diajarkan, itu akan segera dimurnikan oleh Tuhan. Untuk itu kita sebagai orang percaya, mari kita belajar firman Tuhan. Semua tenggelam pada firman Tuhan. Jangan biarkan media atau apapun menyesatkan kita, tapi kita izinkan kita kuat, tertanam, berakar pada firman Tuhan. Kita berakar pada pengajaran yang sehat. Kita masuk kepada Injil sepenuhnya, Alkitab seluruhnya. Kita tenggelam di dalamnya. Kita menjadi murid-murid, pembelajar-pembelajar Alkitab yang mengenal pribadi Tuhan dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah air kehidupan. Kalau kita minum air di dunia ini, kita akan haus lagi. Tapi Yesus bilang begini, kalau kita minum air yang Yesus berikan, kita tidak akan haus. Bahkan saudara, ada dalam kehidupan kita ada mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari minum air kehidupan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.